Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Para kiai, para alim ulama yang kami hormati, keluarga besar zuriyah Romo Kiai Bisri yang saya hormati, Ibu Munjidah selaku Bupati Jombang yang saya hormati, para menteri yang hadir, pengurus PBNU yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama kami mohon maaf, nyuwun rumiyin, karena kami mau ke Surabaya, Kang Salam. Pertama-tama kami mohon maaf. Yang kedua, sedikit kami sampaikan bahwa ulama yang ada pada periode Bisri, periode Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ialah para ulama yang semua itu mendapatkan tarbiyah, pendidikan dari guru-guru, termasuk yang disebutkan tadi Syekh Khotib Minangkabau, kemudian ada Syekh Mahfud At-Turmusi dan lain sebagainya. Saya baca kenapa ulama dulu lebih berkah. Kita sekarang mau pelajari, bukan berarti ulama sekarang tidak ada berkah, tapi kita mempelajari kenapa ulama dulu lebih berkah. Ada orang Spanyol bernama Ibnu Abdillah, dalam karyanya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, ketika Abdullah bin Rawahah sedang di tengah jalan, Rasulullah dari kejauhan mengatakan, ijlisu, duduklah. Kalau kita duduk sekarang ada kursi, tapi mendengar Rasulullah mengatakan duduklah, Abdullah bin Rawahah yang masih ada di tengah jalan langsung duduk. Ketaatannya seperti itu, langsung duduk, padahal belum ada tempat duduk di tengah jalan. Karena dengar Rasulullah duduklah, maka segera Abdullah bin Rawahah itu memposisikan diri duduk. Apa yang dikatakan Rasulullah? Zadakallah ta'ah, semoga Allah menambahkan kamu pada ketaatan, meningkat ketaatannya. Disuruh duduk saja, di tengah jalan duduk. Jadi berkah pertama itu karena ketaatan murid kepada gurunya, itu berkah yang pertama. Dalam teori barokah ada beberapa teori. Saya ambil dari teori ayat kun. Di Al-Quran itu ada kun, ada kuni, ada kunu, ada kun, kuni, kunu. Kun dalam Al-Quran terdapat 11 kali, kun fayakun 8 kali.
Kuni hanya satu kali dalam Al-Quran, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, hanya satu kali. Sedangkan kunu 11 kali. Ternyata 11 kali itu ada beberapa teori menjadi ulama yang berkah. Ada kunu ansarullah, ini orang-orang Ansar mana ini? Kunu ansarullah. Ada kunu rabbaniyin, ada kunu qawwamina bil qisti, ada kunu qiradatan khasiin. Pertama, kunu qawwamina bil qisti. Ini untuk para pejabat dan menteri, menjadi berkah. Jadilah manusia yang tanggung jawab dengan keadilan. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah manusia yang tanggung jawab dengan keadilan. Keadilan zaman dulu, para ulama dulu itu kalau menjadi pejabat, kekayaannya menurun. Ini ulama dulu. Jadi ulama dulu itu kalau menjadi pejabat itu dievaluasi, kekayaannya menurun. Kan Umar bin Khattab sudah menerapkan sistem audit terhadap kekayaan pejabat. Itu kekayaannya menurun. Kalau yang sekarang al-ilmu nurun, ilmunya yang menurun. Jadi kunu qawwamina bil qisti. Jadilah manusia yang tanggung jawab dengan keadilan. Umar bin Khattab bajunya itu bagus. Begitu menjadi khalifah lebih sederhana. Salman Al-Farisi sebelum jadi gubernur makmur. Begitu jadi gubernur, Salman Al-Farisi rumahnya itu saya baca di karya orang India, Yusuf Al-Kandahlawi dalam Hayatus Sahabahnya, itu desain rumahnya Salman Al-Farisi ketika menjadi gubernur. Itu kamarnya, rumahnya, kalau kakinya itu masuk rumah, kepalanya keluar rumah. Begitu. Kalau kepalanya berada di rumah, kakinya di luar rumah. Kecil atau besar? Kecil sekali. Itu berkahnya orang dulu. Jadi, tapi kita nggak harus seperti itu. Yakni kita ini tidak termasuk alladzi jama'a malan wa addada, akumulasi harta dan menghitung-hitung harta, supaya kita menjadi qawwamina bil qisti, tanggung jawab dengan keadilan. Satu, itu berkah, tambah taat kepada ulama. Jadi ulama dulu taat, berkah. Yang kedua, kunu ansarullah. Mana ini pemuda Ansarnya? Jadilah ansarullah, pembela-pembela agama Allah. Kunu ansarullah, pembela-pembela penolong agama Allah. Kita evaluasi dengan analogi sejarah. Analogi sejarah. Analogi sejarahnya begini. Kalau kiai dulu, ulama dulu, apa yang kita anggap boleh, ulama dulu mengatakan tidak boleh, karena menabrak kode etik, bukan hukum. Apa yang kita katakan halal, ulama dulu karena kewiraian
menjauhi. Apa yang kita katakan itu mubah, ulama dulu menghindari. Berarti beda standarnya. Kunu ansarullah, jadilah pembela agama Allah. Imam Syatibi itu orang Spanyol juga, menulis kitab Al-Muwafaqah. Imam Syatibi menulis sebuah kitab Al-Muwafaqah, itu mengatakan ada hadis Nabi, orang yang ikhlas 40 hari, ikhlas 40 hari akan muncul energi ilmu laduni, yanabiul hikmah min qalbi ada lisani. Orang yang bisa ikhlas 40 hari akan mendapatkan ilmu laduni. Akhirnya ada orang yang nyoba kepingin dapat ilmu laduni, ikhlas sampai 40 hari, tapi nggak muncul ilmu laduninya. Padahal sudah ikhlas 40 hari supaya dapat ilmu laduni, tapi nggak muncul ilmunya. Ikhlasnya ada, ilmunya tidak muncul. Kemudian ditanyakan kepada seorang ulama, ulama itu menjawab, karena ikhlasnya bukan karena Allah, karena ikhlasnya karena ilmu laduni. Jadi beda. Ikhlasnya bukan karena Allah, tapi ikhlasnya karena ilmu laduni. Itu diterangkan dalam kitab Al-Muwafaqat Syatibi. Berarti berbeda. Apalagi kita ikhlasnya bukan karena Allah. Itu ikhlas mencari ilmu laduni itu kan dilegalkan dalam Islam. Waj'alna lil muttaqina imama, ingin menjadi pemimpin itu dilegalkan. Waj'alna lil muttaqina imama, kepingin menjadi tokoh orang-orang yang takwa, dilegalkan. Ij'alni ala khuzainil ardi, kepingin jadi menteri, itu ada dalam Al-Quran. Kepingin jadi menteri itu ada. Ij'alni ala khuzainil ardi, Nabi Yusuf minta, angkatlah saya menteri perbendaharaan hasil bumi. Ij'alni ala khuzainil ardi, minta jadi menteri, ada itu. Tapi seperti ini harus diarahkan pada kunu ansarullah, membela agama Allah. Itu kedua. Yang ketiga dalam Al-Quran, teori yang ketiga, kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin, jadilah menjadi ulama pendidik. Kunu rabbaniyin, jadilah menjadi ulama yang pendidik. Jadilah ulama yang pendidik. Ada satu buku yang bagus sekali, ditulis oleh orang baru, namanya Abu Ghuddah, Dr. Abu Ghuddah. Itu menulis buku berjudul Qimatuz Zaman, harganya waktu. Qimatuz Zaman, tentang waktu yang berharga. Menukil dari kitab Umdatul Qari jilid 1. Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari jilid 1. Imam Bukhari itu punya guru namanya Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Muhammad bin Salam Al-Baikandi itu tidak ada di dalam kitab Sunan Sahih Muslim sampai Sunan Ibnu Majah, tidak ada nama itu. Itu hanya gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ini kita contoh ya, ulama seperti dulu. Muhammad bin Salam Al-Baikandi itu ketika ngaji, suatu saat ngaji tidak bawa pulpen, pulpennya rusak. Pulpennya rusak, maka dia teriak,
begitu tengah-tengah ngaji pulpennya rusak, dia teriak, siapa yang punya pulpen saya beli 1 dinar emas. Di tengah-tengah ngaji. 1 dinar emas itu lumayan, 4 gram, 25, lumayan. Kalau tidak salah 4 gram, 25. Ada satu timbangan yang beratnya seperti itu. Imam Muhammad bin Salam Al-Daikandi di tengah-tengah mengaji, pulpennya itu patah, rusak. Dia teriak, siapa yang punya pulpen aku ganti emas, uang emas. Seperti itu ulama. Nah sekarang kita tahu, dapat warisan kitab dengan dapat warisan surat tanah, pilih mana nih?